Sudah disiapkan tali? Udah. Sudah. Udah, Pak. Sudah, Pak. Hendaknya jangan lupa untuk mengetahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabarnya nih anak-anak? Sehat? Sehat. Sehat. Pada pembelajaran hari ini kita sudah masuk ke tema 1, subtema 1, pembelajaran ke-1. Faja Daroin. Iya, Pak. Nah, Ya. pimpin teman-temannya untuk melakukan pembelajaran. Iya, Nah, ini Pak. doanya. Silakan Faja, pimpin dulu. Sebelum belajar, bila kita baca doa, berdoa dimulai. Ilman warzuqni. Sebelum ke pembelajaran, cek kehadirannya dulu. Sudah mengisi belum di Google Form? Pak. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu Indonesia Raya. Untuk melatih dan mengingat kamu tentang perjuangan rakyat Indonesia. Siap ya? Ya. Oke. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu berarti 1, 2, 3, 4 harus kita capai. Siap ya? Ya. Pembelajaran yang pertama itu tentang bahasa Indonesia. Materinya apa? Materinya adalah materi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Dan gagasan pendukung dalam sebuah teks. Coba perhatikan. Apa yang dimaksud dengan gagasan pokok? Nah, coba. Gagasan pokok. Gagasan Pokok adalah ide utama dibahas dalam suatu suatu bacaan. Nah, bagus ya. Gagasan pokok itu ide utama yang dibahas dalam bacaan. Gagasan pokok itu bisa kalimat inti sebutnya atau pokok paragraf. Kemudian gagasan pokok itu bisa ada di awal dan bisa ada di akhir. Di awal apa sebutannya? Deduktif. Nah, deduktif. Deduktif itu gagasan pokoknya ada di awal. Kemudian kalau gagasan pokoknya ada di akhir, disebutnya adalah induktif. Nah, kemudian apa sih gagasan pendukung itu? Nah, gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, kita contoh teks yang ada di buku. Kita lihat dalam bacaan ini ada berapa paragraf? Ada 5 paragraf. Dalam satu paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat. Nah, coba kalau kita ambil saja paragraf pertama. Nah, ada berapa kalimat dalam paragraf pertama? Ya, kalimat itu seperti apa? 3, 4, 5. Ada 6 paragraf, Pak. Kita tahu ada 6. Itu dari mana sih? Biasanya dimulai dari huruf besar. Kemudian diakhiri dengan titik. Berarti dari 6 kalimat tersebut, 1 kalimat akan menjadi gagasan pokok. Berarti bisa kita ambil
kalimat mana yang merupakan gagasan pokok? Ada di awal, ada di tengah-tengah, atau di akhir? Di awal. Di awal. Awal. Paragraf. Nah, berarti bisa kita simpulkan kalimat Paragraf. pertama itu merupakan gagasan pokok. Nah, artinya berarti yang kalimat berikutnya 2, 3, 4, 5, 6 itu akan menjadi gagasan pendukung. Ada yang ditanyakan? Nah, itu untuk bahasa Indonesia. Ada yang ditanya? Tidak, Pak. Ada? Nah, Mana? terus pelajaran kedua mengenai ilmu pengetahuan alam atau IPA. Materinya apa yang akan kita bahas dalam pembelajaran IPA? Yaitu bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Materi. coba diamlah sejenak. Diamlah sejenak. Kemudian dengarkan Bunyi yang ada di sekitarmu. Dengarkan bunyi yang ada di sekitarmu. Nah, coba bintang, ada bintang? Ada Ada suara apa sih yang kamu dengar? TV. Nah, banyak sekali suara-suara atau bunyi yang ada di sekitarmu. Kemudian, kalau kamu bayangkan tidak ada bunyi di sekitarmu, pasti Kan sunyi. ini terasa Sunyi. bunyi. Ya. Kemudian ada berbagai macam bunyi di sekitar kita. Contoh, yang pertama itu dari manusia. Manusia ternyata mempunyai dia ya. Seperti apa contohnya? Nah, ini. Hello. Hello. Kemudian ada apa lagi selain manusia? Bunyi itu dari Hewan. bunyi itu dari hewan. Nah, ini dari hewan. Contoh. Dari benda. Nah, dari hewan dulu. Kalau Bapak contohi, Benda, Pak. yang Bapak contohin adalah burung. Burung itu bisa mengeluarkan bunyi. Nah, manusia, hewan, kemudian manusia adalah alat atau mesin. Nah, contohnya apa? Nah, di sini banyak sekali alat dan mesin yang bisa mengeluarkan bunyi. Contoh, Seperti radio. nah, radio. Seperti apa caranya? Kita lihat di sini. Cara menghasilkan bunyi. Yang pertama, Tiup. ya. Nah, alat yang ditiup menghasilkan bunyi itu banyak sekali. Contohnya seperti ini. Saksofon, klarinet, dulu. Dipukul. Nah, ini ada alat. Kalau dipukul dia menghasilkan bunyi. Seperti apa? Gendang. Reban. Reban. Drum. Meja. Gong. Nah, ya. Banyak sekali juga ya. Banyak sekali alat kalau dipukul dia menghasilkan bunyi. Nah, ini contohnya banyak. Gong, gamelan, drum. Kemudian yang ketiga, Gesek. yang ketiga adalah digesek. Nah, tadi ditiup, kemudian dipukul, nah sekarang digesek. Ternyata ada juga alat yang harus digesek dulu, baru mengeluarkan bunyi. Ini contohnya, viola,
bola, viola, raba, Kemudian yang keempat adalah dipetik. Contohnya kita mana yang pertama itu digoyang. Contohnya angklung ya. Angklung ini harus kita goyangkan dulu baru mengeluarkan bunyi. Nah, bagaimana sih terjadinya bunyi? Nah, kita akan melakukan cobaan sederhana. Sendoknya kita ikat. Nah, ujung tali ini kita tempelkan di telinga. Kemudian sendoknya yang ujung kita pentokkan ke meja. Nah, coba dilihat. Mirip apakah suara yang kamu dengar? Dari percobaan itu kita bisa menyimpulkan kan? Menjelaskan tentang timbulnya bunyi. Dan saat sendok menyentuh permukaan meja, sendok itu bergetar. Jadi sendoknya bergetar. Nah, dari getaran itu akan diteruskan ke tali dan tali meneruskannya ke telinga kita. Nah, saat itulah bunyi bisa terdengar. Jika getarannya terhenti atau tidak sampai ke telinga, bunyinya menjadi hilang dan tidak terdengar lagi. Nah, itu percobaan sederhana ya. Sederhana tapi bisa menyimpulkan bahwa bunyi ini adalah getaran atau gelombang yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Nah, jadi harus ada benda yang bergetar, baru dia menghasilkan bunyi. Nah, di dalam tenggorokan. Ya. Nah, kemudian benda yang menghasilkan bunyi disebutnya adalah Sumber bunyi. Coba, apa perbedaan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Apa yang menyebabkan timbulnya bunyi? Bagaimana cara menghasilkan bunyi? Yang pertama evaluasinya adalah LKPD. Linknya ini. Kemudian ada soal evaluasi. Soal evaluasi ini jadi nanti kamu mengisi soal di Google Form, kemudian kalau nilai kamu di bawah KKM atau di bawah 70, maka akan diadakan remedial, perbaikan. Kemudian kalau nilainya di atas 70, itu akan diadakan pengayaan. Kemudian murid yang teraktif. Murid yang teraktif Bapak pilih adalah Fania Safira. Tepuk tangan. Akan belajar tentang bangun datar, tentang segi banyak dan bukan segi banyak. Berarti pembelajaran hari ini sudah selesai. Ya. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Baik. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Kemudian Fajar Daroin. Ada? Ya, Fajar Daroin pimpin doa setelah pembelajaran. Silakan, Fajar. Mari kita baca doa. Berdoa dimulai. Terima kasih Fajar ya. Kita menjaga protokol kesehatan dengan 3M. Apa saja? M yang pertama adalah menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker. Ya. Jauhi kerumunan. Oke? Oke. Bapak akhiri pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.